Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, tidak putus-putusnya saya mengajak kita sama-sama sebelum kita melangkah jauh ke depan pada hari ini dan sepanjang hari ini. Mari kekasih Kristus, kita datang mencari wajah Tuhan. Kita memohon pertolongan dan belas kasihannya. Sehingga apa yang kita kerjakan, aktivitas kita sepanjang hari ini, kita boleh mendapat kekuatannya dan kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik karena pertolongannya. Kekasih Kristus, mari kita memuliakan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat ke-7. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sangat percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Sakaria, pasalnya yang ke-9, ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang yang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Sakaria pasal 9 ayat 9 dan 10. Lemah lembut dan rendah hati adalah pribadi yang kuat. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kelemah lembutan dan kerendahan hati bukanlah tanda dari kelemahan, namun merupakan wujud dari kekuatan yang terkendali.
Pada umumnya orang tidak ingin dipandang sebagai pribadi yang lemah dan ingin dipandang sebagai pribadi yang kuat. Untuk itu mereka berupaya menutupi kelemahan dirinya. Di saat yang sama, agar dinilai sebagai pribadi yang perkasa, maka ia bertindak secara kasar dan suka membangga-banggakan kehebatan dirinya di hadapan orang banyak. Berarti orang yang kasar dan sombong sesungguhnya adalah pribadi yang lemah. Sebaliknya, orang yang lemah lembut dan rendah hati adalah pribadi yang kuat dan yang mampu mengendalikan kekuatannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kelemah lembutan dan kerendahan hati sebagai wujud dari kekuatan yang terkendali, itulah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Sakaria pasal 9. Di situ ia disebut sebagai raja yang adil dan jaya sehingga mampu melenyapkan busur perang. Namun di saat yang sama ia juga disebut sebagai raja yang lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hatinya nampak melalui kerelaannya untuk mengendarai seekor keledai dan bukan kuda yang gagah perkasa sebagaimana layaknya seorang raja. Semuanya ini menunjukkan bahwa kelemah lembutan dan kerendahan hati bukanlah tanda dari kelemahan diri, namun merupakan wujud dari kekuatan yang terkendali. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menyingkapkan siapakah pribadi kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar sama-sama. Ternyata penampilan kita yang kelihatannya kuat dengan sebuah keterpaksaan, penonjolan diri yang menunjukkan bahwa kita gagah, itu tidak menjamin kekuatan kita yang sebenarnya. Justru di situ menunjukkan bahwa kita lemah. Tetapi saat kita tampil dengan yang sesungguhnya dalam kelembahan lembut dan rendah hati, justru menunjukkan bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang kuat, sebab kita bisa mengendalikan diri kita, keadaan kita yang sesungguhnya. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita hidup sebagai orang-orang yang mengasihi sesama kita, seperti yang telah diteladani oleh Yesus Kristus di muka bumi. Dan jangan kita menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang angkuh, yang tinggi diri, yang sombong, yang merasa bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita itu milik kita karena perbuatan-perbuatan baik kita, usaha kita. Memang tidak salah apa yang kita kerjakan, itu bagian daripada hidup kita. Tetapi kita harus selalu sadari bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita sesungguhnya adalah milik Tuhan, termasuk diri kita. Kalau saudara merasa bahwa kalau saudara sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, pengorbanannya di atas kayu salib menunjukkan bahwa kita bukan milik kita, tapi kita milik Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini kekasih-kekasih Kristus, pada hari keempat di bulan Juni ini, kita datang berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Maha Kuasa dan Maha Mulia, namun juga lemah lembut dan rendah hati.
tolonglah diri kami untuk hidup mengikuti teladan-Mu, supaya dengan demikian hidup kami mencerminkan sifat-sifat-Mu yang agung dan mulia itu. Sebab hanya dengan demikian, barulah diri kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Ubah dan bentuklah hati kami dengan roh dan firman-Mu, sebab kami menyadari bahwasannya kami tidak akan mampu mengubah diri kami sendiri. Namun oleh pertolongan-Mu, barulah kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pagi hari ini kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu membawa kami sepanjang hari ini hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini kami percaya bersama dengan Engkau dalam tuntunan-Mu kami akan berhasil. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat dan tuntun kami seperti Engkau. Hidup di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, dan biarlah segala sesuatu yang kami buat adalah milik Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur. Kami bersyukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba tetap berdoa untuk seluruh keluarga umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan kepada seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu dalam persiapan ibadah pada besok hari. Sebab itu hamba berdoa, Tuhan mohon kasih-Mu, mohon pertolongan-Mu, kekuatan-Mu turun atas semua keluarga-keluarga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya ini. Hamba berdoa memberkati keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamoi, keluarga Ab, keluarga Kai-Kaitui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggaprau, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, dan semua para hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah ini. Demikian hamba juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu pemilik toko anggrek, toko harapan, toko Tenga, toko apotik Salom, toko Emart, toko Sanggeng, toko Surya Mas, toko Prima, toko Mawar, dan semua hamba-hamba yang ada di tempat ini, di wilayah ini.
Hamba mohon kasih Tuhan menolong kami, membawa kami hidup dengan lemah lembut dalam kerendahan hati untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Hamba percaya sepanjang hari ini Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan berhasil dalam semua aktivitas kami. Berkati semua usaha-usaha kami, pekerjaan-pekerjaan kami, hidup pribadi kami, rumah tangga kami. Ya Tuhan, berkati, Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan kami dari semua pencobaan, jauhkan kami dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat, dari orang-orang jahat. Dan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada setiap pribadi, bahkan hidup rumah tangga kami. Memberkati bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka yang berulang tahun boleh bersyukur kepada Engkau ya Allah, senantiasa mendekatkan diri, hidup di dalam kelemah lembutan dan rendah hati, supaya Tuhan terus memberkati dan Tuhan pakai hidup mereka mempermuliakan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Oleh bilur-bilur Yesus terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat dengan pekerjaan-pekerjaan si jahat yang melemahkan, yang membuat mereka menjadi sakit, hamba putuskan semua ikatan-ikatan itu dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh jahat yang bukan daripada Tuhan dalam bentuk apapun, hamba cabut keluar dan hamba tolak keluar dari hidup pribadi mereka, rumah tangga, bahkan dari wilayah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berdaulat atas setiap pribadi. Roh Kudus berdaulat atas setiap hidup rumah tangga keluarga. Roh Kudus berdaulat atas wilayah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini kembali hamba berdoa juga untuk semua pemirsa, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba berdoa memberkati semuanya dalam nama Yesus. Kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Berikan kerendahan hati dan kelemah lembutan dalam hidup pribadinya, menjadi berkat bagi anak-anak cucu kekasih, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan terbaik kepada hamba-Mu, berikan penghiburan, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidupnya, sehingga dia boleh terus menikmati hadirat-Mu. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu ya Allah terus menjadi berkat dan berkat. Tuhan berikan hikmat-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu. Dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati, dia terus bersandar kepada Engkau dan menyatakan isi hati-Mu dalam setiap tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi Waisiri, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta Robi, Violin, Jonathan, Karen. Tuhan memberkati mereka semuanya. Biar Tuhan pakai hidup mereka pribadi lepas pribadi dan seluruh keluarga menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peters dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu hidup bergantung kepada firman-Mu, kepada kekuatan-Mu ya Allah. Hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya. Biarlah dia hidup dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati.
tidak membanggakan kekuatannya, tetapi bersandar sepenuh kepada Engkau ya Allah. Biar hidupnya menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Rocky, Alan, Paulus, Sampara, kepada anak-anak tercinta Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin semua pekerjaan usaha mereka diberkati dengan keberhasilan. Pendidikan daripada anak-anak mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik melimpah atas mereka sekeluarga. Perlindungan-Mu nyata bagi mereka siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada anak kekasih Angel Epa Upuya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, rencana-rancangan-Mu tetap nyata atas hidup anak kekasih Angel Epa Upuya. Tuhan pakai Angel menjadi berkat bagi keluarganya, bagi papa mamanya, bagi adik-adiknya, bagi teman-temannya, bagi rekan-rekannya dimanapun ia berada. Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu bersama dengan anak Angel. Biarlah anak Angel hidup terus takut akan Tuhan. Anak Angel hidup di dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan, mengandalkan Engkau sepenuhnya dan berbagi kasih yang ia terima kepada semua orang yang ia jumpai. Tuhan lindungi Angel siang dan malam. Tuhan beri kekuatan kesehatan yang terbaik kepada Angel, sehingga Angel boleh memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Dan berkat Tuhan Yesus Kristus turun melimpah atas hidup pribadi Angel dan keluarganya, papa mamanya dan adik-adiknya diberkati semuanya. Bahkan keluarga Upuya Epa diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Jeffrey Kaligis. Dimanapun berada pada pagi hari ini, Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Jeffrey Kaligis. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, berikan damai sejahtera, sukacita, berikan kerendahan hati dan kelemah lembutan dalam hidup pribadinya, sehingga boleh menjadi berkat bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan nyatakan kekuatan-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu bagi hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu terus akan hidup melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Biarlah hidupnya yang diberkati menjadi berkat dalam kebenaran bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan hamba-Mu Pak Jeffrey Kaligis ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Seli Dona Siahaya Auri yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin hamba-Mu. Berikan kerendahan hati dan kelemah lembutan menjadi dasar hidupnya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diutamakan dari seluruh berkat-berkat yang ia peroleh dalam kehidupannya. Dan biar Tuhan membawa hidupnya semakin menyadari siapakah ia di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya ia adalah milik-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, biar Engkau bawa hidupnya di dalam kerendahan hati untuk mengutamakan Engkau setiap saat. Berkati hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Yosef Auri dan anak tercinta Seva Auri. Tuhan memberkati keluarga besar Siahaya Auri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan memberkati kesehatan terbaik kepada Ibu Seli, Bapak Yosef Auri, dan juga kepada anak kekasih Seva. Dan mereka boleh bersyukur setiap saat karena kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada mereka di dalam nama Yesus. Pakai hidup mereka untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan hamba-Mu Ibu Seli Dona Siahaya Auri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu
Ibu Desi Natalia Lambai Hang yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Desi, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Heri Tarok Datuk, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta Salom, Gatwin, bahkan Hersia. Tuhan memberkati semuanya. Biar kemurahan anugerah Tuhan turun dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang, untuk hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya, untuk tunduk dan taat dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Biar Tuhan boleh mengajar kepada hamba-Mu bahwa sesungguhnya tanpa Engkau Tuhan, hidupnya tidak bernilai. Sebab itu ya Tuhan, bawa hidup hamba-Mu dalam kerendahan hati, untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu ya Allah, dan hidup melakukan firman-Mu setiap saat. Diberkatilah hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang bersama dengan keluarga-keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Echa Sada Upuya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berkati ia dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan, untuk hidup sepenuhnya mengandalkan Engkau ya Allah. Tuhan beri kekuatan, kesehatan terbaik, untuk dia boleh bersyukur selalu kepada Engkau. Memberkati anak kekasih Kevin dan semua keluarga besarnya. Tuhan memberkati keluarga Sada Upuya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup mereka, pekerjaan usaha bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk semua pemirsa. Ya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kepada Chano Junior Sada Upuya, Tuhan juga memberkati pribadinya, masa mudanya. Biar Tuhan bawa di dalam takut akan Tuhan, sehingga masa mudanya dipergunakan untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Masa mudanya tidak disia-siakan, tetapi masa mudanya dipersembahkan bagi Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Berikan kerendahan hati dan kelemah lembutan, untuk hidup mengandalkan Engkau. Biarlah ia diberkati menjadi berkat bagi banyak orang, bagi teman-temannya, bagi orang tuanya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Diberkatilah hamba-Mu Chano JR Junior Sada Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Alberto Somokil, dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu Bapak Alberto Somokil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hidup hamba-Mu Bapak Alberto Somokil menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Dan biarlah hidupnya yang diberkati menjadi berkat. Tuhan berikan kerendahan hati dan kelemah lembutan di dalam hidupnya, untuk mempermuliakan Engkau setiap saat ya Allah. Ampuni dosa dan salah yang ia perbuat, dan biarlah ia bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hamba-Mu Bapak Alberto Smokil dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan kami boleh mempersiapkan diri kami untuk ibadah pada besok hari. Spesial kepada gereja-gereja Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri. Biarlah semua kami boleh melakukan dengan sungguh berharap kepada Engkau, tidak mengandalkan kekuatan kami, dan juga bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi kami sungguh membutuhkan Engkau. Diberkatilah semua kami dalam persiapan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba juga berdoa spesial kepada tim Mesbah Doa Manokwari yang berdoa mulai subuh tadi pukul 4.30 di halaman Kejati, Papua Barat. Tuhan memberkati para hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk berdoa bagi kota Manokwari. Diberkatilah mereka semuanya. Bapak Terry Baransano dan rekan-rekan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka berdiri dengan tujuan nama Tuhan dipermuliakan, dan diberkatilah mereka yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga tetap berdoa bagi hambamu Bapak Pendeta Yan Philip Samori di dalam kepemimpinannya dalam Yayasan Eden House. Tuhan memberkati. Biarlah Eden House tetap berjalan seperti yang Tuhan mau, sehingga berkat-berkat yang tidak terbatas itu terus melimpah-limpah, meluap-luap dari Yayasan Eden House menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkannya. Diberkatilah hambamu Bapak Pendeta Yan Philip Samori bersama dengan istri tercinta, istri kekasih, dan juga kepada anak-anak, cucu-cucu. Diberkatilah mereka semuanya. Bahkan rekan-rekan mitra dalam pelayanan diberkati, orang-orang yang dilayani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berserah kepada Engkau, dan kami percaya kasih Tuhan tetap melimpah bagi kami yang bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan berkati kita semua. Ingat saudara, mari kita hidup dalam kerendahan hati dan lemah lembut. Kita hidup dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan bukan berarti bahwa kita lemah, tetapi justru kita menunjukkan kita adalah pribadi yang kuat, yang mampu mengendalikan kekuatan kita. Sehingga hidup kita tidak arogan, tapi hidup kita mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Biar semua kita diberkati dalam nama Yesus. Tetap disiplin protokol, tetap andalkan Yesus Kristus. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.